Masih dalam pengenalan Stata 16, bagian dari analisis kuantitatif menggunakan Stata. Ini adalah bagian ketiga atau terakhir, yaitu memahami data dengan grafik. Pertama, kita buka dulu filenya, yaitu enhance2.dta. Ada beberapa macam grafik yang bisa kita pakai, yaitu di sini ada two-way graph, ada bar chart, dot chart, pie chart, histogram, box plot, dan lain sebagainya. Ada scatterplot, matrix juga. Nah, yang sering biasa kita gunakan adalah biasanya bar chart untuk melihat data secara sekilas ya, kemudian pie chart untuk melihat persentase, biasanya histogram untuk melihat distribusi frekuensi, box plot untuk melihat ininya ya, komposisi dari datanya seperti apa, variabelnya, sebarannya. Kemudian scatterplot, matrix, dan two-way ini biasanya untuk melihat hubungan antara dua variabel. Oke, kita mulai dengan bar chart ya. Kita klik bar chart. Misalkan kita ingin melihat tinggi badan ya, tinggi badan dari ini, misalkan dari sampel kita, ini tinggi badan, kemudian kita grupkan misalkan menjadi laki-laki dan perempuan. Kita tinggal klik, kemudian kita oke kan, maka ini langsung terjadi seperti ini. Ini langsung kelihatan untuk laki-laki, perempuan, rata-rata tinggi badannya laki-laki 100 sekian, perempuan lebih kecil lagi. Bisa juga kita buat grupnya lebih spesifik ya. Tadi itu bar chart, dan grupnya bisa kita gunakan lagi. Misalkan ini untuk laki-laki, perempuan, misalkan kita mau golongkan secara ini ya, rasnya ya, rasnya seperti apa. Nah, ini ternyata yang orang kulit putih, orang kulit hitam ini tingginya kira-kira sama, sedangkan yang lain agak lebih pendek sedikit. Kemudian kita bandingkan, bisa juga grupnya secara bertingkat ya. Ini adalah grup race, kemudian kita grupkan lagi race dan laki-laki, perempuan. Bagaimana? Kita lihat, nah seperti ini. Nah, untuk laki-laki white, untuk black, untuk others, dan untuk female white, black, dan others. Kelihatan sekali laki-laki dan perempuan di sini beda. Ini adalah bentuk grafik. Kita bisa juga langsung menuliskan seperti ini ya, sudah ada di historinya. Kita bisa langsung menuliskan seperti ini. Misalkan tadi yang terakhir, kita langsung tuliskan perintahnya. Kalau kita sudah hafal, langsung di enter. Nah, ini juga bisa caranya. Jadi bisa dua cara untuk melakukan perintahnya, bisa melalui menu, bisa melalui tulisan. Ini untuk yang bar chart. Kemudian untuk pie chart, biasanya digunakan untuk data-data kalau kita ingin melihat proporsi ya. Contohnya seperti ini, pie chart. Kemudian kita ingin melihat kategorinya antara laki-laki dan perempuan, berapa sih jumlahnya, perbandingannya. Nah, ini langsung kelihatan laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Nah, ini bisa kita lihat. Keterangannya juga bisa kita tambahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bila ingin memberikan legend untuk grafik pie, kita klik pie chart, kemudian tadi sudah ini, kemudian ada slice-nya, kita akan beri legend ya, label property. Kemudian di sini misalkan kita berikan persen, maka ketika kita accept, oke, muncul di sini persentase dari berapa laki-laki, perempuan. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ingin langsung menuliskan, tinggal begini aja. Nah, kita ketikkan apa yang ada di sini ya. Graph pie over sex, over jenis kelamin, pay label all percent. Tinggal di enter. Nah, ini sama hasilnya. Pie chart ini biasanya digunakan untuk data yang berupa golongan atau grup-grup ya. Kalau untuk data yang bersifat continuous, kita biasanya bisa menggunakan histogram. Misalkan kita ingin melihat berapa sih tekanan darah ya, kesehatan ya, tekanan darah, atau ya udah tadi itu tinggi badan ya, tinggi badan dari ini ya, dari objek. Kita klik oke. Maka ini adalah tinggi badan dari seluruh orang ya, dari mulai 140 sampai hampir 200 ya, ini 190. Ini adalah tinggi badan dari setiap orang yang ada di dalam sampel.
kita bisa juga memberikan keterangan ya, misalkan ada kurva normalnya ya. Kemudian kita lihat ini bisa normal density plot, dan karena density plot ini untuk melihat apakah ini berada di kurva normal. Nah, ini kurva normalnya adalah yang seperti ini. Kemudian ini adalah kurva density-nya. Atau kita juga bisa melihat distribusi frekuensinya ya sebenarnya ya. Distribusi frekuensi, yaitu ini kita lihat seperti ini, submit. Nah, ini distribusi frekuensinya. Kalau tadi di sini distribusi frekuensi, sehingga kita bisa melihat ini kira-kira kurvanya ini datanya normal atau tidak. Dari sini kita bisa melihat banyak rata-rata berada di sekitar 160 sekian ya. Kemudian bentuk jenis grafik yang lain lagi yang bisa kita pakai. Oh, nih sebelumnya kita, bila kita ingin langsung menulis, tinggal ini aja ya, ditulis seperti ini. Kalau kita ingin mengapakan perintahnya, histogram, variabelnya height, kemudian ini ada distribusi frekuensi, kemudian ada kurva normal dan kurva kernel density-nya, maka otomatis akan keluar seperti ini. Nah, grafik yang berikutnya adalah box plot. Nah, ini lebih lagi, box plot ini bisa akan menggambarkan lebih jelas lagi ya. Misalkan kita tadi lihat tinggi badan, kita langsung box plotnya adalah seperti ini. Nah, ini menunjukkan distribusi frekuensi lebih jelas lagi ya. Di sini adalah nilai median. Kemudian ini adalah ada outlier-nya. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah nilai yang terendahnya, ini adalah di kawasan 95%. Kemudian ini adalah 25% kuintil ya. Ini median tadi, ini 75% kuintil, ini adalah batas atasnya. Ini yang titik-titik ini adalah outlier, sehingga dengan demikian kita langsung bisa mengetahui ini susunan atau density dari variabel tinggi badan ini. Dan ini juga bisa kita golongkan menurut jenis kelamin, misalkan histogram, bukan histogram tapi box plot ya, box plot. Kemudian ada kategorinya, misalkan untuk laki-laki perempuan tadi ya, laki-laki perempuan kita lihat. Nah, ini langsung kelihatan berbeda seperti ini. Jadi untuk laki-laki mediannya adalah 170 sekian, perempuan mediannya 160 sekian. Dari sini sudah kelihatan perbedaan dari laki-laki dan perempuan ya. Sebenarnya dari gambar ini sudah kita bisa lihat tanpa kita menguji pakai statistik angka ya. Kita sudah lihat bahwa ini sebenarnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Atau kita mau seperti yang sebelumnya, kita buat lebih detail lagi, kategorinya ada race, kemudian ada laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki perempuan seperti apa bentuknya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Oh, ini ternyata kalau seperti ini antara laki-laki yang kulit putih dan kulit hitam ini mirip-mirip ya, sebenarnya kelihatannya sama nih. Tapi kalau dibandingkan dengan yang ras lain ini berbeda sekali. Nah, ini kelihatan sekali perbedaannya antara hitam dan putih dan ras yang lain. Dari grafik-grafik ini sebenarnya kita sudah bisa menentukan atau menganalisis secara lebih nyata ya, rata-rata atau median dari variabel-variabel yang relevan yang ingin kita lihat. Ada juga misalkan kita ingin melihat hubungan antara dua variabel. Nah, untuk melihat hubungan antara dua variabel kita bisa menggunakan scatter plot matrix ya, variabel apa yang kita inginkan. Misalkan ini tentang kesehatan, misalkan umur dengan tinggi, dengan berat, dan kemudian dengan tekanan darah. Nah, ini kita ingin melihat hubungannya seperti apa ya. Maka kita klik OK, maka akan muncul di sini hubungan antara, ini adalah antara umur dengan tinggi. Kelihatannya tidak berpola. Kemudian ini umur dengan berat,
tidak berpola, tapi ini antara tinggi dengan berat sepertinya ada hubungan positif gitu ya. Ini hubungan negatif mungkin ya yang terlihat, nanti akan kita lebih lanjut kita analisis dengan regresi, tapi untuk melihat hubungan secara sekilas antara variabel kita bisa melihat ini. Nah, ini antara tinggi dan berat itu hubungannya positif ya, yang tinggi beratnya juga lebih berat otomatis ya kan ya. Antara berat dan systolic blood pressure ini sepertinya ada hubungan yang positif ya, harus kita lihat. Jadi semakin berat seseorang, maka tekanan darahnya akan semakin naik. Ini juga masuk akal. Nah, demikian cara untuk menganalisis data, memahami data dengan melihat grafik. Tentunya ini akan sangat berguna untuk analisis selanjutnya. Begitu kita memahami data, kita akan bisa melanjutkan pada analisis yang lebih rinci lagi. Demikian memahami data dengan grafik. Semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.